Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi terkait mata kuliah yaitu jaringan wireless dan mobile. Baiklah, perkenalkan saya Nunungri Oktariani dengan nomor induk mahasiswa 24040102073. Asal prodi saya PJJ Informatika. Pada video ini merupakan salah satu tugas dari ujian akhir semester dari salah satu mata kuliah jaringan wireless dan mobile dengan pengampu yaitu beliau dosen Dr. Ucuk Darussalam STMT. Untuk menyingkat waktunya, di sini ada pembahasan soal yang harus saya jelaskan, yaitu soal-soalnya terdiri dari 4. Mungkin akan lebih singkatnya, saya akan menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Jaringan 5G itu merupakan generasi jaringan kelima dari teknologi seluler nirkabel. Dari jaringan 5G ini menawarkan beberapa keunggulan, yaitu dengan kecepatan yang tinggi, terus kita dapat mengunduh atau melakukan komunikasi dengan cepat. Sebenarnya prinsip kerjanya itu menggunakan frekuensi. Bagaimana cara prinsip kerjanya? Jaringan 5G ini menggunakan frekuensi gelombang milimeter dan frekuensi rendah untuk berbagai kebutuhannya. Ada juga teknologi MIMO yaitu Massive Multiple Input Multiple Output. Fungsinya untuk meningkatkan kapasitas jaringan dan mengarahkan sinyal radio ke user dan pengguna. Beamforming itu untuk mengarahkan sinyal ke perangkat secara efisien. Algoritmanya melakukan pemrosesan sinyal untuk menentukan jalur-jalur yang terbaik bagi sinyal radio. Lalu ada network slicing, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian virtual untuk layanan yang berbeda. Sehingga jaringan 5G ini lebih unggul daripada jaringan 4G yang populer saat ini dan berpotensi untuk mengubah cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi, website, atau jejaring sosial lainnya. Lalu ada jaringan 6G. Jaringan ini sebenarnya masih dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, jaringan 6G itu akan digabungkan atau di-match dengan teknologi AI, sehingga memungkinkan komunikasinya mungkin lebih tinggi, terus dan otomatis lebih cepat dibandingkan dengan jaringan 5G. Lalu bagaimana prinsip kerja dari 6G? Yaitu menggunakan frekuensi terahertz, yaitu kecepatannya mencapai 1 terabyte, sehingga jaringan 6G ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari jaringan 5G. Otomatis dari segi kecepatannya juga, kecepatan mengirimkan data juga jauh lebih cepat dibandingkan 5G. Lalu yang kedua yang sudah saya katakan sebelumnya yaitu memanfaatkan kecerdasan buatan yaitu AI atau machine learning. Fungsinya untuk mengoptimalisasi jaringan secara real time. Tidak ada delay sama sekali. Harapannya seperti itu. Terus terdapat teknologi holografik yang digunakan komunikasi imersif dan interaksi berbasis realitas virtual. Dalam jaringan 6G ini, kita mungkin mengubah cara komunikasi dengan hologram real-time dan interaksi virtual. Lalu, memungkinkan juga untuk komunikasi luar angkasa, yaitu terintegrasi dengan satelit, jadi cakupannya global tanpa batas. Bahkan di daerah terpencil pun kita dapat mengakses data secara cepat. Lalu untuk selanjutnya, ada keunggulan dari jaringan 6G dan jaringan 5G dan jaringan 6G. Untuk keunggulan jaringan
5G itu dilihat dari kecepatan internet yang tinggi. Lalu yang kedua adalah latensi yang rendah. Jadi jaringan 5G ini latensinya sangat rendah, biasanya di bawah 1 milidetik, sehingga memungkinkan komunikasi secara real time, baik itu komunikasi secara pengiriman data, melakukan gaming, ataupun melakukan video. Lalu kapasitasnya lebih besar sehingga memungkinkan dan mendukung pengguna itu melakukan banyak aktivitas dalam satu area. Yang ke yang terakhir itu ada efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan 4G. Lalu keunggulan dari jaringan 6G yaitu yang pertama adalah kecepatan yang dimiliki oleh jaringan 6G itu sangat tinggi, mencapai 1 terabytes. Lalu latensi yang ditimbulkan oleh jaringan 6G itu sangat rendah. Bahkan pengiriman datanya itu kurang dari 1 milidetik, sehingga eh, sangat jarang ditemui delay. Lalu yang ketiga, menghubungkan segala informasi, yaitu mungkin yang saat ini tidak bisa terhubung dengan menggunakan jaringan 6G akan dapat terhubung. Lalu yang selanjutnya adalah jaringan 6G itu lebih cerdas karena menggunakan teknologi machine learning. Selanjutnya yaitu ada permasalahan yang timbul. Mungkin jaringan 5G itu permasalahannya apa saja? Yang pertama, cakupannya terbatas. Pada jaringan 5G ini frekuensinya memang tinggi, namun jangkauan dan cakupannya itu pendek. Terutama pada hambatan fisik, ada gedung, pohon, itu sangat mempengaruhi kecepatan jaringan 5G. Lalu yang kedua adalah kelemahannya biaya infrastruktur yang mahal. Jadi kita membutuhkan biaya dan investasi yang besar dalam membangun sebuah jaringan 5G. Yang ketiga adalah jaringan 5G itu sering terhambat karena cuaca seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu gangguan hambatan fisik itu hal yang paling utama. Lalu yang terakhir adalah kompatibilitas perangkat. Jaringan 5G itu juga memerlukan perangkat yang upgrade. Jadi tidak semua perangkat itu bisa menggunakan jaringan 5G. Maka dari itu, user perlu mengupgrade perangkat yang dimiliki. Untuk selanjutnya adalah jaringan 6G. Kelemahan dari jaringan 6G itu yang pertama masih dalam proses penelitian. Lalu yang kedua, frekuensi target capaiannya itu sangat sulit diimplementasikan. Dan yang ketiga, itu pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi, investor, dan lain sebagainya untuk membangun sebuah jaringan 6G. Lalu ada kekurangan lainnya seperti konsumsi daya yang tinggi. Dan yang terakhir adalah resiko keamanan dan privasinya. Karena mencakup secara global, maka butuh keamanan tingkat tinggi dan standarisasi terhadap jaringannya. Adalah prinsip kerja Starlink. Oke, pada prinsipnya ini di sini ada gambaran dari prinsip kerja Starlink. Kita dapat melihat bagaimana Starlink itu bekerja. Yang pertama adalah pengguna atau user mengirimkan request data, bisa dalam bentuk membuka situs web, melakukan komunikasi. Nah, sehingga user itu mengirimkan sinyal ke satelit yang terhubung oleh antena. Selanjutnya, antena itu mengarahkan sinyal ke satelit yang berada di orbit. Setelah itu, satelit menerima sinyal dari user atau pengguna yang diteruskan ke ground station yang dimiliki oleh penyedia internet atau layanan internet. Nah, di ground station ini, sinyal itu diproses melalui internet dan dikirimkan kembali ke satelit. Selanjutnya di satelit itu menerima data dari ground station
Selanjutnya untuk dikirimkan kembali ke antena atau ke parabola si usernya, dan kemudian modem satelitnya itu menerjemahkan respon yang ada agar data dapat digunakan oleh pengguna. Jadi ketika komunikasinya itu dalam bentuk video, mungkin yang user A itu mendapatkan jawaban terhadap satelit tadi. Satelit itu mengarahkan ke user B untuk menerima komunikasi dari user A. Seperti itu. Yang pertama, keunggulannya itu kita dapat ketahui bahwa Starlink itu mencakup cakupannya sangat luas. Internet satelit dapat menjangkau ke daerah terpencil yang tidak terjangkau infrastruktur internet kabel maupun seluler. Lalu yang kedua adalah Starlink itu tidak bergantung pada infrastruktur darat. Karena menggunakan satelit, layanan Starlink ini tidak memerlukan kabel fisik atau menara seluler sehingga cocok untuk daerah-daerah yang terpelosok. Kemudian kemudahan dalam instalasi jaringan Starlink ini. Kita hanya memerlukan parabola dan modem satelit, sehingga instalasinya itu lebih mudah dan dapat dilakukan oleh user secara instan. Namun, kelemahannya memiliki latensi yang tinggi, karena transaksi data itu kan harus melalui perjalanan bolak-balik antara parabola, terus mengirimkan eh, ke satelit, lalu ke satelit yang setelah diproses oleh ground station, terus satelit itu mengembalikan lagi informasinya ke user dan lain sebagainya. Itu merupakan kelemahan dari Starlink. Lalu yang kedua adalah lebih biaya awalnya tuh lebih mahal karena kita membutuhkan biaya perangkat, dan langganan jauh lebih mahal dibandingkan layanan kabel maupun seluler. Jadi kita membutuhkan modal awal untuk membangun jaringan Starlink ini. Dan yang ketiga adalah bergantung pada garis pandang parabola. Antena parabola harus memiliki garis pandang yang jelas ke satelit. Apabila ada obstacle, maka sinyal yang dikirimkan itu akan mempengaruhi dalam proses mentransfer data atau mengirim data. Prinsip kerja dari LIVI. Prinsip kerjanya data digital dimodulasi ke dalam cahaya menggunakan LED. LED dihidup atau dimatikan dengan cepat untuk mengirimkan data. Lalu selanjutnya cahaya yang telah dimodulasi membawa informasi data lalu dipancarkan ke penerimanya. Biasanya penerima itu dilengkapi dengan sensor cahaya sehingga dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Nah, si penerimanya ini kemudian mengubah perubahan intensitas cahaya kembali menjadi sinyal digital elektronik. Lalu, LiVi dapat mengirimkan data dengan cepat, hampir sama dengan WiFi, namun LiVi itu menggunakan cahaya sebagai media transmisinya. Lalu ada prinsip kerja VLC. VLC itu apa? Yaitu Visible Light Communication. Visible Light Communication merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum cahaya tampak untuk mentransmisikan atau mengirimkan informasi. Mencakup berbagai aplikasi, misalkan navigasi dalam ruangan, komunikasi data optik, dan lain sebagainya. Lalu, teknologi ini memanfaatkan sumber cahaya seperti LED untuk mengirimkan data ke sensor penerima dengan cara mengubah intensitas cahaya secara cepat. Seperti gambar di samping, terdapat beberapa LED, yaitu LED 1, 2, 3, dan 4 sebagai pemancar sinyal cahaya. Fungsinya sebagai pencahayaan ruangan, tetapi juga sebagai media mengirimkan data. LED ini bisa berkedip dengan cepat
untuk mengirimkan data dalam bentuk pulsa cahaya. Di sini ada koordinator, fungsinya sebagai penghubung ke internet. Sinyal data berasal dari internet dan dikelola oleh koordinator untuk mengatur dan mengelola data yang akan dikirimkan melalui LED. Transmisi data melalui cahaya, tampak LED memancarkan cahaya yang membawa informasi digital dalam bentuk pulsa cahaya, terus merambat melalui udara, terus diterima oleh penerimanya. Menuju penerima perangkat. Di sini perangkatnya yang dicontohkan adalah smartphone. Oke, kemudian penerimanya itu sebagai decoder sinyal, yaitu perangkat penerima yang mungkin berupa fotodiodia atau sensor optik pada perangkat yang menangkap sinyal cahaya yang dikirimkan oleh LED. Setelah itu diterjemahkan menjadi data digital yang dapat digunakan untuk keperluan komunikasi. Ada keunggulan dari Livi dan VLC. Keunggulannya yang pertama, Livi adalah melakukan transfer data dengan cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan WiFi. Lalu keamanannya jauh lebih tinggi dibandingkan penyadap dibandingkan gelombang radio. Yang ketiga, tidak mengganggu frekuensi radio karena memiliki spektrum yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan interferensi dengan perangkat yang menggunakan gelombang radio. Yang keempat adalah bandwidth-nya besar dibandingkan gelombang radio. Ada VLC. VLC itu memanfaatkan infrastruktur pencahayaan yang sudah ada. LED yang ada di rumah, di jalan, di kantor, atau di berbagai tempat. Tidak memancarkan gelombang radio sehingga aman bagi kesehatan. Lalu manfaat selanjutnya adalah spektrum cahayanya lebih luas dibandingkan spektrum radio sehingga tidak mengganggu kepadatan jaringan. VLC juga dapat mendukung bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan radio frekuensi sehingga dapat mengatasi keterbatasan bandwidth. Dan yang selanjutnya adalah keamanan yang tinggi karena komunikasi ini tidak terinterupsi oleh orang luar negeri, tidak diganggu oleh orang luar. Namun ada beberapa kelemahannya. Untuk Livi sendiri, sinyalnya hanya bekerja pada saat dapat bekerja dengan jarak pandang, langsung menyebabkan jangkauan yang terbatas. Lalu ada cahaya lainnya dapat mengganggu kinerja dari jaringan ini. Yang ketiga adalah tidak dapat digunakan dalam ruangan yang gelap. Lalu kelemahan dari VLC sendiri ada gangguan cahaya, yaitu rentan terhadap gangguan cahaya, terus jarak transmisi data yang terbatas juga, dan kecepatan bergantung pada sumber cahaya. Untuk selanjutnya, prinsip kerja IoT. Di sini ada konsep dan cara kerja IoT. Yang pertama, perangkat IoT itu dilengkapi dengan sensor. Tujuannya untuk mengumpulkan data seperti suhu, kelembapan, ataupun lokasi yang berguna sebagai aktuator yang melakukan tindakan seperti menyalakan lampu, mengontrol mesin. Nah, perangkat ini disebut dengan things dalam IoT. Things, yaitu barang fisik. Lalu yang kedua adalah data yang dikumpulkan oleh sensor dikirim melalui teknologi nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, maupun seluler. Dan yang ketiga, pada beberapa kondisi, data dari perangkat dikirim ke gateway terlebih dahulu sebelum mencapai server. Fungsinya sebagai perantara yang mengumpulkan data dari banyak perangkat sebelum dikirim ke jaringan yang lebih besar. Kemudian data dikirim dan disimpan di server, serta dianalisa agar dapat menyajikan informasi yang lebih berguna. Nah, yang terakhir, berdasarkan data yang dianalisa, sistem IoT dapat melakukan tindakan otomatis seperti menyesuaikan suhu ruangan,
mengirimkan notifikasi, atau mengontrol perangkat lainnya. Nah, kesimpulannya, IoT itu bekerja dengan menghubungkan perangkat fisik ke internet, lalu mengumpulkan data melalui sensor, mengirimkan data ke cloud melalui jaringan internet. Setelah itu, di server itu dikelola datanya, dan setelah itu hasilnya memberikan manfaat secara otomatis setelah dianalisa secara real time. Perangkat IoT. Ada beberapa contoh, yaitu seperti smart home. eh, yang paling familiar adalah lampu pintar. Lampu ini dapat menyala otomatis sesuai preferensi usernya. Dapat menyala ketika ada aktivitas yang terdeteksi dalam jangkauan yang dekat. Biasanya, pengguna itu dapat memiliki informasi daya pengguna lampu melalui dashboard, melalui perangkat. Lalu yang kedua adalah smart city. Lampu jalannya terhubung dengan sensor dan jaringan. Dapat menyala secara otomatis dengan intensitas cahaya yang ada di areanya. Ada di beberapa negara, ada juga lampu jalan yang otomatis menyala dan meredup berdasarkan deteksi keberadaan kendaraan maupun pejalan kaki. Ada contoh lainnya yaitu seperti smart fish feeding. Contoh yang paling dikenal adalah produk dari e-fishery yang belum lama ini terkena masalah. Perangkat otomatisasi pemberian pangan ini dapat memberikan makanan secara otomatis bergantung pada kondisi alam dan jenis ikannya, sehingga pemberian pangan itu dapat lebih optimal dan tepat. Adapun keunggulan dari IoT, skalabilitas. Yang pertama adalah skalabilitas. Jaringan nirkabel memudahkan penambahan perangkat baru ke sistem IoT tanpa perlu infrastruktur tambahan yang rumit. Lalu selanjutnya adalah efisiensi. Dapat mengurangi biaya instalasi dan biaya pemeliharaan, serta tidak memerlukan kabel fisik. Lalu keunggulan lainnya adalah real time. Data yang dianalisa dan informasi yang dihasilkan selalu real time. Yang keempat adalah otomatisasi, memungkinkan sistem untuk berjalan secara otomatis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada banyak penjelasan yang lebih lengkap. Kita bisa lihat referensi lainnya itu berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada sekarang di Google. Namun, yang dapat saya sajikan ke dalam presentasi ini mungkin hanya cukup sekian. Semoga apa yang saya berikan dan saya terangkan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan mungkin akan ada banyak teknologi lain yang lebih maju dan pesat. Semoga kita dapat mempelajari dan mengetahui teknologi itu untuk kebermanfaatan kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.